Terserah deh lo pada mau berasumsi, oh, itu ada kaitannya pencopotan itu sama kejadian di Pemalang. Bodoh amat. Faktanya ya, pencopotan ini beberapa hari setelah kejadian bentrok di Pemalang. Udah gitu aja. Assalamualaikum cangcingnya babeh, balik lagi di channel ini, channel yang masih semangat ngawal ulama Nusantara dari penjajahan spiritual Habib Klien Alwi. Di video kali ini ada berita penting dan menarik buat kita simak bareng-bareng teman-teman, yaitu kabar soal dicopotnya Kapolres Pemalang. Nanti gue bacain. Sebelum gue bacain, biasa ya, subscribe channel ini. Ayo bareng-bareng kita kawal ulama Nusantara kita. Kalau bukan sekarang kapan lagi? Kalau bukan kita siapa lagi? Subscribe ya. Makasih. Kapolres Pemalang ditarik ke Mabes Polri Jakarta. Eko Sunario selanjutnya menjabat menjadi Kasubag Monep Bagpen Kompeten Rabinkar ESDM Polri. Sementara penggantinya diserah terimakan dan disaksikan Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ribut Hari Wibowo di Gedung Borobudur Mapolda Jawa Tengah Selasa 29 Juli 2025 kemarin. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam surat telegram Kapolri yang terbit tanggal 24 Juli 2025 atau kurang lebih sebulan sebelum berlangsungnya sertijab di Polda Jateng. Usai terbitnya TR tersebut, AKBP Eko Sunario menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pejabat utama dan anggota Polres Pemalang yang telah membantunya selama menjabat sebagai Kapolres Pemalang. Saya ucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada rekan-rekan semuanya, mulai dari jajaran staf hingga Polsek jajaran yang telah memberikan dukungan dan kerjasama dengan penuh semangat, kata AKBP Eko Sunario. Kapolres Pemalang yang baru AKBP Randy Setia Permana mengharapkan seluruh teladan yang baik dari Bapak AKBP Eko Sunario selama memimpin Polres Pemalang dapat dijaga dengan baik oleh seluruh personilnya. Mari kita bersama-sama menjaga teladan yang baik dari beliau dan bersama-sama mendoakan agar beliau Bapak AKBP Eko Sunario berserta Ibu lebih sukses di tempat tugas yang baru, kata Polres Pemalang. Sebelumnya diketahui pada Rabu 23 Juli 2025 malam di Pemalang terjadi bentrok saat pengajian yang menghadirkan Habib Rizik Syihab tersebut digelar di Desa Pagundan, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Nah ini teman-teman ya. Ya terserah. Ini dulu gue gerai. Gak ada tisu. Kayak pas kutang anak. Terserah deh. Pasti nanti kan ada yang komen atau ada yang berpendapat pencopotan itu nggak ada kaitannya sama apa sih namanya kerusuhan yang kemarin di Pemalang. Ya bebas. Itu mah ya opini masing-masing punya asumsi. Cuman faktanya pencopotan ini pasca terjadinya bentrok yang ada di Pemalang kemarin. Ini fakta, nggak bisa kita pungkirin gitu. Ya kan lucu pak, nggak masuk akal juga. Masa sekelas Kapolres agak tahu siapa Rizik? Rizik kan tokoh ormas terlarang di NKRI. Ormasnya kan udah dibubarin, belum lama masa kagak tahu? Belum 5 tahun. Ini yang dipertanyakan masyarakat kita sekarang, masa sekelas Kapolres kagak tahu? Mustahil kalau kagak tahu kan begitu. Malah duduk satu panggung ngizinin Rizik buat manggung, ngasih tempat buat tokoh ormas yang memang dilarang karena sering melakukan aksi intoleran. Masa kagak tahu juga Rizik kan sering dibui, sering bikin onar, bikin gaduh, sering provokatif. Masa gak tahu? Nah ini kan pertanyaan-pertanyaan publik, pertanyaan masyarakat kita yang udah pada melek karena punya HP. Zaman digital sekarang sih, orang gak bisa dibohong-bohongin lagi. Atau jangan-jangan memang udah tahu tapi dia sepakat dengan gerakan pemikiran Rizik Syihab, makanya dikasih tempat buat orang-orang kayak gitu, dikasih panggung jadinya. Ya. Nah kalau begitu ceritanya, buat apaan Kapolri dulu teriak-teriak gak ada tempat buat kelompok intoleran di NKRI? Buat apaan itu? Terus dalam satu instansi yang sama, Kepolisian Indonesia punya satuan yang namanya anti teror, yang itu juga mengantisipasi tindakan-tindakan toleransi di Indonesia.
Tapi di sisi lain, polisi yang lain justru ngasih tempat buat orang-orang itulah. Buat apaan? Ini kan lucu, Pak. Iya kagak? Lah iya, lucu. Ya sama aja kayak yang satu membangun rumah, yang satu bawa bulldozer buat ngancurin. Makanya ya cocok ini, tepat ya. Kalau pencopotan ini udah tepat, udah sangat tepat. Begitulah sekarang zaman canggih, ada HP, kita bisa ngelihat, ya gak? Kita bisa ngelihat, kita juga punya otak buat mikir, gitu kan, buat menganalisa, buat menafsirkan, menerjemahkan satu kejadian. Walaupun hanya sebatas asumsi, kadang-kadang itu benar adanya, kan begitu. Yang perlu kita tegasin itu ya tadi poinnya, bahwa Rizik Syihab ini adalah salah satu tokoh ormas yang sudah dilarang di NKRI. Nah, jadi terserah deh lo pada mau berasumsi itu nggak ada kaitannya pencopotan itu sama kejadian di Pemalang, bodoh amat. Faktanya ya, pencopotan ini beberapa hari setelah kejadian bentrok di Pemalang. Udah gitu aja ya, mungkin ini yang dapat gue sampein. Jangan lupa subscribe, terus kawal ulama Nusantara kita, jaga persatuan, NKRI harga mati.